Bingung deh, terlalu banyaknya cowok yang mau. Pilih yang mana ya? Aris, Anthony, Brian, Aris, Anthony, Brian, Aris, Anthony, Brian, Aris. Kalau Aris tampangnya cakep, body goal, body idaman cewek, tapi sayang kere. Kalau Anthony, tampang kurang memuaskan, tapi tajir. Kalau Brian, emang bener cowok idaman, udah ganteng, tajir, bisnis ada di mana-mana, tapi posesifnya minta ampun. Kudu mesti hati-hati nih milih biar gak salah pilih. Aduh, kalian beneran bikin aku bingung deh. Pilih siapa ya? Minasan, konnichiwa, Okahana YouTube channel yokoso. Nah sahabat Okahana, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama saya Okahana di sini. Kali ini saya mau ngasih tips kepada kaum hawa ladies yang masih single, oke? Pernah nggak sih kalian itu disukai, dicintai, disayangi sama banyak laki-laki, tapi kalian itu bingung itu mesti milih yang mana gitu? Bukan hanya sekedar tampang harus mesti ganteng atau banyak duit, atau karena dia banyak ngasih kalian itu barang-barang mewah terus kalian harus memilih dia, bukan ya. Jadi banyak kriteria yang mesti kita pilih untuk menjadi pasangan kita. Kita harus teliti dan hati-hati. Jangan sampai kita salah pilih, akhirnya kita mempunyai seorang pacar atau pasangan yang mana menyebabkan hubungan menjadi tidak sehat. Oke, seperti apa saja kriteria cowok yang mesti kita pilih sebagai pasangan kita? Simak videonya ya. Nah, tips yang pertama yaitu lihat caranya marah. Nah, ladies, pasti kalian mau bertanya-tanya ya, kenapa sih Hana bilang harus mempertimbangkan mengetahui bagaimana cara pria tersebut marah? Sebab kalian mesti ketahui ya, ladies, bahwa untuk menghindari suatu kekerasan di dalam suatu hubungan, baik itu kekerasan dalam verbal maupun fisik yang dilakukan selama pacaran atau menjalin hubungan dengan si pria tersebut. Sebab setiap hubungan pasti akan pernah yang mengalami namanya suatu masalah. Jika pria tersebut tidak bisa mengontrol emosinya dan marah secara berlebihan, tentunya hal ini membuat hubungan tidak menjadi sehat dan hubungan tidak bisa berjalan dengan jangka waktu yang lama. Hal ini pasti harus kita hindari ya. Masa pacaran saja dia sudah menggunakan kekerasan, menggunakan emosi yang meledak-ledak, apalagi setelah kita menikah dengannya. Jadi poin nomor 1 itu sangat penting, oke? Nah, poin yang kedua itu kalian harus mengetahui tingkat kecemburuan dari pria tersebut. Nah, ladies, kalian suka nggak sih punya pasangan yang cemburuan, bawaannya curigaan terus? Ya, istilahnya posesif. Suka nggak? Enggak kan? Siapapun pasti nggak suka punya pasangan yang posesif. Karena punya pasangan posesif itu sangat ribet. Karena kita tidak bisa bebas beraktivitas kemana saja dan bergaul dengan siapa saja, kita tidak bebas. Jadi ruang gerak kita itu sangat terbatasi dan kita tertekan. Jadi sebelum memutuskan untuk berpacaran dengan pria tersebut, ketahui terlebih dahulu apakah tingkat kecemburuannya itu bisa ditolerir atau tidak. Oke. Nah, yang ketiga,
dia harus bisa membuat kalian tertawa. Ya ladies, sangat penting bagi kita untuk mempunyai suatu pasangan yang bisa membuat kita tertawa, bahagia, selalu happy. Bukan berarti kita harus punya pacar seorang pelawak atau seorang komedian. Bukan seperti itu maksud saya ya. Jadi kita tahu bahwa keseharian kita ini pasti aja bakalan ada masalah ya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai seandainya pacar yang kaku, yang tidak bisa mencairkan suasana? Ya, tambah stres lah kita. Tapi ketika kita mempunyai seorang pacar yang bisa membuat kita selalu happy, tertawa, bahagia, kesetresan yang kita alami sehari-hari itu bisa dicairkan, bisa menenangkan hati kita, bisa membahagiakan hati kita, bisa menenangkan pikiran kita juga ya, dengan tingkah keseharian dari pacar kita tanpa dibuat-buat. Oke, poin yang keempat yaitu pastikan dia tidak mengatur Anda. Pria tersebut suka nggak sih berkomentar tentang penampilan dari kalian, penampilan Anda, dan mana komentarnya itu sangat tidak diperlukan. Oke, mungkin pria tersebut adalah memang tipe pria yang suka mengatur, yang mana dia itu suka mengatur sesuai dengan standar keinginannya. Kalian bisa bayangkan nggak bagaimana rasanya punya pacar yang suka mengatur ini dan itu, nggak boleh ini dan nggak boleh itu, yang mana sangat bertentangan dengan kita, yang mana keinginan kita harus selalu memenuhi keinginan yang sesuai dengan standar keinginan dari si pria tersebut. Capek kan? Jadi sebelum lanjut menjadi pacarnya atau ke jenjang yang lebih serius lagi, mendingan gak usah berpacaran dengan tipe pria tersebut. Oke, yang kelima, Anda dikenalkan ke teman-temannya. Ladies, perlu kalian ketahui bahwa pasangan yang baik itu adalah pasangan yang bangga telah memiliki kita. Ketika si pria tersebut bangga memiliki kita, maka si pria tersebut akan mengenalkan kita ke teman-temannya, ke teman dekatnya, bahkan ke keluarganya. Oke, ketika pria tersebut malu dengan kita, tidak menyukai kita, maka si pria tersebut tidak akan memperkenalkan kita ke teman-temannya, apalagi ke keluarganya, karena malu telah menyukai kita. Oke, untuk apa pacaran dengan cara backstreet, dengan bayang-bayang yang tidak pernah menghargai kita? Oke, yang keenam yaitu kalian harus mempunyai suatu kesamaan. Teman-teman, maksud saya di sini itu bukan harus mempunyai kesamaan dalam segala hal ya, tetapi kita harus mempunyai kesamaan satu hal di mana kita ketika mengobrol dengan pacar kita itu nyambung. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita mempunyai pacar dan ketika kita mengobrol dengan pasangan kita itu tidak nyambung, tulalit ya, mana jadinya suatu hubungan itu akan terasa hambar. Sebab hubungan itu bukan saja sekedar sentuhan fisik, tetapi komunikasi itu sangat penting sekali dalam menjalin suatu hubungan agar hubungan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketujuh ya ladies, di sini poin yang sangat terpenting sekali ya ladies, bahwa pria tersebut harus bisa menghargai kalian dan tubuh kalian. Masa pacaran saja si pria tersebut sudah berani menyentuh ini Anda, menyentuh itu Anda, dan mengirimkan sinyal bahwa si pria tersebut ingin melakukan hal yang itu. Ketika si pria sudah menginginkan hal itu, catat baik-baik ya, berarti pria tersebut adalah bukan pria yang baik-baik, bukan pria yang tepat untuk Anda. Karena pria yang baik adalah pria yang bisa menghormati dan menghargai diri Anda dan juga tubuh Anda. Dan pria yang bisa mengambil suatu keputusan. Dia tidak berhak menganggap Anda sebagai objek atau menganggap Anda sebagai
wanita yang bisa diperlakukan seenaknya. Oke sahabat Okahana, demikian ya 7 hal yang mesti kalian ketahui sebelum memilih si pria tersebut untuk menjadi pasangan kalian atau ke jenjang yang lebih serius lagi. Oke, 7 hal yang mesti kalian tahu. Dan walaupun begitu, kembali lagi ke kata hati kalian. Oke, sebab hanya kata hati kalian yang mengetahui apakah kalian itu klik dengan pria tersebut atau tidak. Hanya kata hati yang merasakan kenyamanan ketika berada dengan pria tersebut. Semoga kalian mendapat pasangan yang terbaik. Oke, semoga konten saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Okahana mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video saya hingga selesai. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.